kelihatan sudah lebih segar habis makan, dan enak tidur yang bisa enak tidur, tapi sukacita tetap masih ada sama kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terima kasih atas kehadiran semua, masih menyempatkan diri bersama-sama. Sudah sekian jam kita bersama-sama, tapi kerinduan kita masih mau tinggal lagi semalam kayaknya. Sudah Tuhan, kita ada semuanya di sini, dan saya ingin ada satu yang sangat sebelum saya bersaksi mengatakan ada satu firman Tuhan di dalam Yesaya kacamata lupa. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi selama kita menaruhkan hidup seutuhnya di dalam tangan Tuhan, maka di setiap keadaan Tuhan bekerja. Dalam setiap pengalaman Tuhan menyertai. Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia hadir, meneguhkan, menuntun, dan menolong. Dia memberi kita kemenangan. Itu yang saya alami selama dalam hidup saya, karena saya adalah keluarga dari Muslim. Di Bandung adalah seperti kalian tahu, Anda tahu ya, di Bandung itu ekstrim, dan keluarga saya adalah keluarga Muslim yang ekstrim pula, dan sampai detik ini pun mereka menginginkan saya kembali untuk menjadi bagian dari keyakinan mereka. Saya memahami kekristenan sejak umur 16 tahun, masih muda, dan saya diusir dari keluarga. Tapi puji Tuhan, makanya firman ini yang selalu menguatkan saya. Karena apa? Karena di tangan Tuhan, walaupun kita mengalami banyak rintangan, banyak sekali ujian, dan banyak sekali hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi perjalanan dalam hidup dengan Tuhan itu membawa kita berkat, dan selama-lamanya itu tidak akan pernah ditinggalkan Dia. Sekalipun saya berusaha untuk menjadi orang yang rebellion, orang yang berontak, orang yang tidak mau mengembalikan diri saya kepada Tuhan. Tapi satu kali sewaktu saya, bagaimana saya mengatakan, Tuhan, saya tidak percaya lagi dengan gereja, saya tidak percaya lagi dengan pendeta, saya tidak percaya lagi dengan lingkungan orang Kristen. Semuanya munafik, semuanya berpura-pura datang ke gereja, aktif di gereja, tapi mereka hanya memikirkan keuangan, kesuburan dirinya sendiri. Dan saya sempat melarikan diri dari Tuhan kembali. Tapi bagaimana Tuhan bekerja mengembalikan saya. Sekali waktu di dalam kolam di rumah di Indonesia, Jakarta, di kolam renang saya tiba-tiba ada satu burung, yaitu burung, kalau kita kan tahu itu burung merpati ya. Burung merpati datang ke rumah saya, maksudnya bukan datang, tapi terbang ke rumah saya dengan keadaan hidup. Tiba-tiba saya ambil itu burung di tangan saya, dan tangan itu di tangan saya itu tiba-tiba burung itu mati. Dan itu suatu keajaiban Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus jangan sampai mati. Karena kita itu dengan Roh Kudus sendiri yang bekerja di dalam hati kita, dan itu mengingatkan, burung merpati itu mengingatkan kita, jangan biarkan rohmu mati. Dan itu yang membuat saya sampai detik ini, ketika melihat burung itu satu keajaiban. Dan akhirnya saya mengatakan, Tuhan, saya tidak ingin melepaskan Engkau seumur hidup saya. Bagaimanapun susahnya keadaan hidup kita, dimanapun kita berada, tapi Dia satu-satunya yang membuat kita kuat, yang membuat kita semangat, yang membuat hidup ini berarti hanya untuk Tuhan. Dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Segala ucapan syukur. Semuanya boleh masuk berdiri. Segala puji syukur hanya
yang kudus mengalir di tempat ini, memenuhi hati kita. Mari kita tinggalkan segala sesuatu yang ada di belakang kita dan arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Dia menyinari kita dengan kuasa dan kemuliaan-Nya saat ini, supaya kita boleh masuk dengan kudus ke dalam ruang maha kudus-Nya, memuji, menyembah, memuliakan nama-Nya yang maha tinggi. Tuhan, kami bawa hidup kami kepada-Mu sebagai persembahan yang hidup untuk meninggikan Engkau. Terima kasih, kuduskan tempat ini, kuduskan kami semua Tuhan, supaya kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh-Mu, yang menyembah Engkau di dalam kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, kami tinggalkan semua yang ada di belakang kami. Kami lupakan segala sesuatu yang mengikat pikiran hati kami, perasaan kami Tuhan. Dan kami masuk dalam hadirat Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, kami yang siap menyembah Engkau, katakan amin. Amin. Selalu
Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan,
ku bersuka Ya, izinkan saya dalam 4 jam ke depan untuk boleh mengenyangkan saudara-saudara semua kebenaran firman Tuhan. Siapa yang mau cepat pulang? Silakan masukkan persembahan 2.000 euro di sini. Dalam 5 menit selesai, saudara. Masih nggak mau kan? Itu apa intervensi? Bercanda. Ntar pulang ke rumah itu pendeta kok mata duitan sekali. Saya kayak gitu ya, saudara. Tuhan harus ditahu, dan dia harus menyimpan itu dalam hatinya. Ya, saya diberikan firman Tuhan ini kepada saudara kemarin Mazmur, hari ini juga Mazmur. Karena tadi kita sudah menyanyi untuk bermasuk kepada Tuhan, ya kan? Mazmur 40 ayat 1 sampai 5. Tuh pendek kan? Mazmur 40 ayat 1 sampai 5 dikatakan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya dihitung. Ya. Ini luar biasa, ya. Saat kita mau memperkatakan tentang berkat Tuhan, mau memperkatakan tentang kebaikan Tuhan, tapi pemazmur mengatakan, kalau aku mau hitung, itu jumlahnya terlalu besar. Amin. Besar. Amin. Enggak. Ada yang nangkap tuh. Besar itu, pemazmur mengatakan bahwa terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Nah, saudara-saudara, apa yang membuat saudara puas dalam hidup saudara? Selama saudara lahir tadi, siapa lagi? Dian. Tadi Dian bersaksi bahwa dia mengalami itu dari kecil. Tapi dia menerima satu momen di mana dia ambil satu kesempatan bahwa aku mau memuji nama Tuhan. Makanya suaranya bagus gitu. Mau dipecah berapapun jadi dia. Pecah 10 kasih pecah 10 jadi dia. Mantap. Kenapa? Karena dari kecil dia memahami bahwa satu-satunya jalan adalah untuk memuji nama Tuhan. Satu-satunya yang bisa memuaskan hidupnya dia adalah meninggikan nama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada jalan lain. Makanya pemazmur mengatakan bahwa aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Mungkin banyak di antara kita yang bilang, oh ya, aku udah puas sekali dengan hidup saya. Aku sudah beli mobil paling mahal. Aku sudah tinggal di kompleks paling mewah. Aku sudah punya gaji paling tinggi. Jabatanku sudah paling top. Mungkin banyak orang yang puas seperti itu. Tapi kalau mau dibandingkan dengan seorang pemazmur yang namanya Daud, Daud itu saudara-saudara, waktu rumah Tuhan dibangun, dia mempersembahkan berton-ton emas. Ayo, berton-ton emas, beribu-ribu permata. Belum tentu
ada dari saudara-saudara kalau saya jalan ke persembahan ini mengeluarkan cici. Tapi Daud melakukan. Daud melakukan itu. Dan apa yang dirasakan oleh Daud adalah dia mengatakan, aku masih menanti-nantikan. Ibaratnya begini, kalau orang Toraja itu takok. Semua tahu takok? Takok tahu? Nggak tahu takok. Orang Toraja nggak tahu takok. Takok itu, ya, kalau kita pergi melantang, pergi bikin pondok di acara mati atau di acara pernikahan atau acara pesta lah, itu daun pisang, ada orang bilang tako, ada orang bilang teko. Daun pisang itu dikait-kait supaya jadi kayak piring. Baku itu dari bambu. Tako atau teko. Ya. Lalu nasi dimasukkan di situ, papyong dilalek, lemang daging dibuka lalu ditaruh nasi. Semua lengkap dengan lauk. Sekalipun demikian, semua sudah tersedia di situ, ya. Tapi semua masih menanti-nantikan kapan tako itu sampai ke tangan masing-masing. Benar nggak? Karena kalau tidak dibagikan, Anda tidak akan menikmati apa-apa. Ya. Pulang ke rumah perut keroncongan. Tapi ketika dibagikan, semua orang bersuka cita. Ya kadang ada ibu-ibu yang Columbus. Itu istilahnya orang Sulawesi Selatan, Columbus. Columbus itu kelompok ibu-ibu pembungkus. Itu akan menambah sukacita yang baru kalau bisa mendapatkan itu. Artinya dapat kita menit lewat ketawa 5 menit. Artinya kita mendapatkan bonus. Dan Tuhan menyiapkan bonus buat saudara dan saya. Bukan hanya tako. Tako itu biasa, saudara-saudara. Tapi kalau saudara dan saya menerima bonusnya, di situ baru saudara mau mengatakan, kalau saya mau hitung, emang nggak bisa dihitung. Hitung berkatmu satu-satu. Adalah Tuhan. Jadi apa yang mau bikin puas hidup kita di dalam dunia ini? Ketika segala sesuatunya kita bisa raih. Ketika Daud dalam posisi yang paling tinggi, ya, dia masih mengatakan, aku menanti-nantikan itu. Saya tidak tahu berapa umur saudara, tapi saya sendiri udah 53 tahun. Udah terasa gitu. Udah terasa tua. Apalagi yang di atas saya. Jangan bohong lah kalau bilang masih kuat. Jangan bohong deh. Ya. Hidup ini itu berlalu begitu cepat. Ada lagu Toraja kau kendap isik pengalap peluan sangat turi nama layumu. Ya, bagaikan bunga apa namanya? Fisik apa itu? Clover. Itu kalau kering dikit udah langsung. Bukan hanya daunnya yang layu tapi langsung dia ambruk. Itu lagu Toraja itu saya suka sekali. Kena fisik peluan sangat turi nama. Hidup kita seperti itu. Kadang kalau kita mau mencari kepuasan, kita bisa mendapatkannya di dunia ini. Tapi kepuasan itu akan segera lenyap tanpa kita bisa menghitungnya. Karena udah dapat kepuasan, lenyap. Apa yang mau dihitung? Satu datang, satu pergi. Tidak pernah kita mengalami yang namanya berkat. Apa sih sebenarnya berkat itu? Berkat itu intinya itu adalah ada increasing, ada peningkatan, ada pertambahan, sehingga kita mengalami yang namanya kelimpahan. Kelimpahan bukan karena harta benda, sehingga
suka lihat acara di TV yang orang sukanya ngumpulin barang gitu ya, sampai tikus pun nggak bisa lewat di rumahnya. Karena rumahnya penuh. Nggak ada di sini, nggak ada di sini. Semua di sini rumahnya mantap gitu ya. Dia memiliki banyak, tapi dia tidak memiliki peningkatan dalam hidup. Itu bedanya berkat. Berkat yang kita terima dari Tuhan, itu akan membawa kita mengalami peningkatan, mengalami kenaikan, sehingga syukur kita yang melimpah, ya, bukan kepuasan batin kita. Ini bisa dibedakan. Jadi sebagai orang yang percaya, baiklah kita syukurnya melimpah, kepuasannya dikurangi. Karena kepuasan itu hanya untuk mengenyangkan daging kita. Sementara daging dan tulang kita akan habis. Apa yang bisa kita kenal di hadapan? Kalau kita hanya mengalami kepuasan secara. Nah, saya mau memberikan poin pertama dari sini, saudara, bahwa dalam ini baru pertama loh, sampai 10. Bahwa dalam hidup kita, tidak tahu saya mau kamu itu percaya sama Tuhan Yesus, mau kamu itu cuek sama Tuhan Yesus, mau kamu itu abaikan Tuhan Yesus, nggak peduli saya. Tapi saya ngalamin bahwa dalam hidup saya Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya. Ya, dulu itu saya tuh orangnya nakal sekali ya. Sampai kalau saya pernah tebang pohon, dulu kalau kecil itu suka sekali tahu tebang pohon orang. Jadi saya ajak teman-teman saya pergi tebang pohon orang besar. Jadi saya bilang, saya yang tebang, kalian yang tarik. Supaya itu puas sekali kita main-mainannya zaman dulu. Tiba-tiba pohon sudah tumbang, kayu angin masuk di. Dan yang punya itu tahu kalau saya yang tebang. Saya tidak ambil kayunya, cuma senang aja tebang. Lalu dia pergi marah-marah kepada mama saya. Ya, mama saya bayar satu kerbau. Banyak kenakalan. Waktu saya SMP, di depan rumahnya kakak Ros ini ada penjual bangunan namanya satu. Waduh, susah. Kalau keluar main sekolah itu udah pergi ke situ minum. Dulu masih baru loh, tapi udah hebat, udah keren. Minum di situ sampai si sampai Inggris. Satu ya, pokoknya itu satu keluarga itu namanya Hari semua. Satu minggu misi ya. Duma, semuanya namanya itu Hari. Ya. Dia sendiri takut. Terus dia bilang, "Musa, saya takut. Bukan karena kamu mabok, tapi saya takut nanti bapakmu lewat di situ." Terus dia lihat yang akan dipukul bukan kamu, tapi saya yang akan dipukul kamu. Tapi satu hal yang saya ingat, walaupun papa saya tahu, walaupun mama saya tahu, tapi dia selalu berdoa. Ya, tadena raka atau mampana. Artinya dalam bahasa Indonesia bahwa Tuhan tak akan membiarkan dia. Jadi apapun yang kita alami, ya mungkin kita lagi sakit, mungkin kita dompetnya lagi kering gitu, kanker, kantong kering. Mungkin pikiran kita lagi kusut, perasaan kita lagi galau gitu ya. Belum dapat jodoh, udah dapat semua kan. Gitu ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Sebelum itu timbul dalam hatimu, Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Sebelum itu kamu pikirkan, Tuhan sudah tahu. Makanya apa yang kita mau lakukan adalah saya mau ngajak saudara untuk berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Artinya kita meletakkan persoalan itu kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu sok jago untuk, oh ya saya kan sarjana, oh ya saya kan
pejabat, oh ya saya akan kaya, oh ya saya akan malute nak, jago nak. Nah perlu seperti itu. Kita serahkan kepada Tuhan, kita ikut langkah Dia. Karena kalau kita berhasil dari pikiran kita, dari hati kita, dari kekuatan kita, itu akan membuat kita menjadi sombong dan cenderung untuk melupakan Tuhan. Tapi kalau kita mau berserah kepada Tuhan, Tuhan yang atur. Sangat lama itu dalam setengah tahun ini, sejak dari awal tahun itu, saudara, sangat lama itu luar biasa sekali. Saya selalu khotbah untuk memberikan kekuatan kepada orang, tapi yang namanya prakteknya itu yang sungguh-sungguh luar biasa saya alami itu dalam 6 bulan terakhir. Sejak istri saya udah mulai sakit keras, gitu ya. Tahun 2022 mama saya dikubur, pulang uang habis. Tahun 2023 mertua saya umur 70 tahun, pulang uang habis. Ya kalau lihat kita kan dikatakan umur kita itu 70 tahun kan, kalau naik sedikit ya Bonus. sesudah itu penderita. Dan maling ke sini ada tuh bawa pulih. Oh Pak Oranan. Ya, bengke kaki sini langsung out. Putar badan langsung out. Itu kalau udah di atas itu saudara. Jadi waktu tahun 2023 kami pulang rayakan ulang tahun mertua saya. Uang habis. Tahun 2024 istri saya sakit keras dan harus saya bawa pulang ke Indonesia. Meninggal di sana 1 hari setelah kami tiba, meninggal di sana. Ini saya coba cerita soal keberadaan uang atau materi ini, karena itu sering sekali mempengaruhi kita. Jadi sejak bulan Januari itu saudara, saya nggak tahu kenapa kok kayak saya selalu ada dalam hati saya mau berhenti bekerja, saya mau berhenti bekerja gitu. Artinya kalau di Belanda ini kita berhenti bekerja berarti nggak ada uang, ya kan? Dan istri saya juga karena udah dianggap nggak mampu lagi bekerja, jadi dia terima gajinya itu tinggal berapa? Itu sejak dari Januari. Akhirnya bulan Februari saya berhenti bekerja. Akhirnya saya nggak punya pendapatan, tinggal tabungan sedikit, terus orang bilang WP-nya istri saya. Waktu kami mau pulang ke Indonesia, uang kita tuh nggak banyak. Tapi kita udah tahu bahwa kita pulang itu bukan untuk kembali bertiga lagi, ya, karena dia sudah terminal dengan kanker, nggak ada obat lagi buat nggak ada penanganan lagi buat dia. Dengan segala keterbatasan ini saya bicara uang ya. Kalau saya kesaksian tentang yang lain itu banyak sekali. Itu yang tadi ayat 2 dikatakan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Ya. Jadi bulan Februari itu setelah saya dua minggu berhenti bekerja, itu saya baru menyadari bahwa ternyata Tuhan yang suruh saya berhenti bekerja. Ketika saya udah mulai merawat istri saya intensif, gitu ya, karena dia udah mulai kesakitan apa segala macam, udah nggak bisa tidur, udah susah makan. Saya baru sadar, ternyata bukan saya yang mau berhenti, tapi Tuhan yang suruh saya berhenti supaya saya bisa merawat istri saya. Lanjut, saya lokal. Ya. Jadi itu maksud Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Ya. Jadi kami pulang, waktu istri saya sudah meninggal, di rumah sakit bayar banyak gitu, walaupun cuma 1 malam, bayar banyak sekali. Sampai dia meninggal tuh saya bayar banyak sekali, dan duit saya habis sampai saat ini. Ya. Waktu istri saya sudah meninggal, teman-teman saya, keluarga saya, teman-teman istri saya itu pada minta nomor ini, saya kasih.
Dan waktu 2 hari setelah disemayamkan di rumah opanya sebelum dikubur, itu rekening-rekening itu semua saya harus bayar gitu. Hampir 20 rekening. Karena saya berpikir secara manusia, saya berpikir bahwa teman-teman saya, keluarga saya, teman-teman istri saya udah minta nomor rekening. Jadi saya berpikir ini pasti udah masuk nih kan. Saya mengharapkan dari kemauan saya sendiri, saya berpikir ini udah masuk. Jam-jam 11 malam itu hari kedua, saya buka internet banking, ternyata masih saldo saya yang lama. Kan baru. Tapi di situ saat saya berdoa, Tuhan ingatkan kepada saya, Musa, ini bukan masalahmu. Ini bukan persoalan buat kamu. Ngapain kamu pikirin? Itu masalahku. Itu bukan persoalanmu, itu persoalanku, Musa. Saya ingat sekali itu. Ya. Sehingga pada saat itu saya langsung minta ampun, Tuhan ampuni saya. Saya tutup internet banking, saya pergi tidur. Saya tidur nyenyak sekali. Besok pagi-pagi saya bangun, minum kopi, sarapan. Ya, karena walaupun di kampung tapi ATM itu cuma 100 meter dari rumah. Saya pergi jalan di situ, saya bawa semua tagihan-tagihan itu. Saya nggak cek berapa uang di rekening saya nggak cek. Saya cuma pergi ke ATM, saya ambil tagihan pertama, ketik transfer jadi. Saya ambil yang kedua, ketik transfer jadi. Sampai yang ketiga ketik transfer jadi. 4 sampai 10, lebih dari 10 tagihan. Semua jadi, saudara-saudara. Semua jadi. Semua jadi. Dengan jumlah yang bikin pusing kalau dihitung. Semua jadi. Setelah saya pada tagihan yang terakhir, saya transfer juga jadi. Baru saya berani cek saldo. Saya kembali ke menu utama, minta informasi, cek saldo, masih ada sisanya, masih ada sisanya. Dari mana? Tapi Alkitab mencatat bahwa ketika ribuan orang mau makan, dari 5 roti 2 ikan, sisa 12 paku. Dan saya mau katakan, saya mau saksikan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Sekalipun kita mungkin merasakan bahwa mati sama mau sosona. Selesai saya. Aku susah. Ya. Kita sering kencang itu teriaknya aku susah. Tolong. Kamu kalau nggak punya duit itu teriaknya kemana? Paling kamu telepon orang paling dekat. Kamu tidak akan, ya bukan tidak akan, tapi banyak orang lupa untuk berprinsip seperti Maria. Ketika Maria diberitakan oleh malaikat bahwa kamu akan mengandung seorang bayi, dia pertama kali. Tapi lihat sesudah itu sadar. Lalu Maria itu apa yang dia lakukan? Apakah dia pergi mak tenten penang? Marah-marah, ini kelihatan siapa? Dia nggak pergi teriak-teriak di jalanan dengan persoalan dia. Nah, Alkitab mencatat bahwa Maria menyimpan itu di dalam. Jadi kalau kita menghadapi persoalan, tenang, simpan itu dalam hatimu. Kalaupun kamu mau berdoa kepada Tuhan, berdoalah berbisik-bisik kepada Tuhan. Supaya iblis jangan mendengar dan dia sabotase doa. Tenang dan selalu percaya bahwa Tuhan
ada bersama-sama dengan kita. Apapun persoalan kita, apapun masalah saudara, apapun rintangan saudara, tetap tenang. Nangkap sampai sini saudara. Yang kedua, bahwa kita itu harus tetap bangga punya Yesus. Harus selalu bangga. Kalau orang Toraja bilang dipo balo. Balo itu jimat dalam terjemahan langsungnya. Jimat. Orang kalau merasa dirinya punya jimat, saya juga punya jimat dulu. Orang kalau merasa punya jimat itu mau apapun di depannya dia nggak takut. Dia hanya takut kalau dikejar anjing. Itu. Saya alami itu. Jadi jimatnya saudara dan saya itu adalah nama Yesus. Karena itu adalah nama di atas segala nama. Di dalam nama itu tercatat semua kunci kehidupan saudara dan saya. Mau bahagia, bahagia di dalam Yesus Kristus. Mau berpengharapan, berpengharapan di dalam nama Yesus. Berhenti mengatur diri sendiri. Bukan berarti jangan bikin rencana, tapi bikinlah rencana yang ada di dalam nama Yesus. Saya tuh sejak masuk umur 50 tahun itu saudara, saya udah berhenti untuk memikirkan rencana-rencana. Tapi saya berubah menjadi membayangkan apa yang akan Tuhan lakukan. Saya berubah untuk memiliki visi apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saya. Karena saya mau belajar bangga memiliki Yesus ini. Ya. Di dalam ayat 3 dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah. Nyanyian baru. Nyanyian baru itu biar kamu dompetnya kosong tapi kamu masih bisa paling tidak bersenandung. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Karena kita bangga, lalu Dia memberikan nyanyian baru dalam hati kita supaya kita bisa bernyanyi. Biar banyak utangnya kalau kita bernyanyi pasti orang akan bilang, biar banyak susahnya, tapi kalau kita selalu bernyanyi, beda, katakan beda. Tadi dia bilang gitu, dari kecil pelariannya bukan pelarian, tapi maksudnya satu-satunya cara untuk dia menemukan satu jawabannya itu kan dengan bermazmur. Artinya kita bangga, kita punya Tuhan Yesus yang memberikan jawaban. Artinya kita bangga, kita punya Tuhan yang membuka jalan di depan kita. Ketika bangsa Israel sampai di Laut Merah, artinya cilaka sebetulnya. Orang-orang yang ada di belakang udah teriak-teriak, cilaka kita. Di depan kita laut. Kira-kira orang Israel itu pintar berenang nggak? Nggak bisa, saudara. Dia bukan orang Belanda. Kalau orang Belanda wajib berenang. Nah, ini orang Israel tiap hari bikin batu bata. Dia bisa berenang. Mau berenang nggak bisa, mau balik lagi ke belakang, tentara Firaun ada di belakang. Banyak yang berteriak, cilaka kita. Tapi ada 3 orang yang masih tetap tenang. Hanya 3 orang yang tetap menghadap kepada Tuhan. Lalu Tuhan jawab.
Tuhan suruh Musa menggunakan apa yang ada di tangannya. Tuhan suruh Musa menggunakan apa yang ada di tangannya. Kalau saudara punya masalah, sebenarnya itu jawabannya ada di dalam diri kita. Jangan mengharapkan Tuhan, kalau Anda nggak punya duit, berdoa, Tuhan, aku nggak punya duit gitu, terus Tuhan tiba-tiba jatuhkan duit 1 karung dan lagi, itu cerita dongeng di SD dulu. Masih ingat gak cerita itu? Berarti udah tua kalau dia. Itu cerita dongeng. Tuhan kerjanya nggak gitu. Tuhan itu kerjanya melalui apa yang ada pada kamu. Kalau kamu minta mujizat, Tuhan mau bekerja dengan apa yang ada pada kamu. Tuhan mau membuat mujizat kepada Musa melalui apa yang ada di tangan Musa. Musa itu punya apa sih? Begitu cara Tuhan bekerja. Tuhan mau bekerja dalam hidup saudara. Lihat apa yang ada pada diri saya. Kalau kamu punya suara yang baik, yang bagus, itu adalah alat yang akan dipakai Tuhan untuk melakukan mujizat. Kerjaan kita. Kalau dompetmu tebal, percayalah, Tuhan akan pakai itu untuk mendatangkan mujizat kepada saudara. Itu prinsip iman kita sebagai orang percaya. Itu prinsip iman kita sebagai orang yang punya nama Yesus. Kadang-kala kalau kita masih enak hidupnya, kita membiarkan hal itu terjadi walaupun kita jadi orang Kristen. Kadang-kala itu kita tidak pikirkan. Tapi Tuhan akan menyatakan satu kesempatan di mana Dia mau supaya kita benar-benar sungguh-sungguh memiliki Dia sebagai jawaban daripada segala persoalan-persoalan dalam hidup kita. Tuhan mengubah hidup kita. Yang tadinya kita berarti saya udah mau coba cepat selesai nih ya. Sudah izinkan saya untuk berbatuk. Berarti udah ada banyak yang berdoa, Tuhan biarlah cepat selesai. Tuhan mengubah hidup kita. Dari kita berdosa, menjadi orang-orang yang bermaksud kepada Tuhan. From sin to sin. Tuhan mau mengubah kita dari orang yang gagal untuk orang yang rajin berlutut kepada Tuhan. Tuhan mau mengubah kita dari orang yang selalu begini untuk mengatakan, aku berserah kepada Yesus. Biasanya lagu itu dinyanyikan di mana, Saudara? CD dan pemakaman. Seringkali lagu itu dinyanyikan di CD atau di pemakaman. Kalau lagu itu dinyanyikan di CD, itu tanda-tanda yang baik, ya kan? Tapi kalau lagu itu dinyanyikan di pemakaman saudara, aduh, silakan hebat. Itu tanda-tanda yang kurang baik. Apa boleh pokok kemati bikin manila dia berserah kepada Tuhan. Sudah nggak ada artinya lagi, ya kan? Jadi baiklah selama kita masih kuat, kita katakan berserah kepada Tuhan, Juru Selamat hidup.
Jangan nanti saudara udah dibawa ke pemakaman, orang udah nangis-nangis baru berserah kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, hidup kita itu berputar cepat sekali. Kalau saudara kita pulang dari tempat ini, sadari mulai sekarang berserah kepada Tuhan. Nggak perlu sok jago lah dalam hidup kita, berserah kepada Tuhan. Akui saja. Supaya apa? Supaya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Supaya kalau kita punya musuh, Tuhan yang berperang di depan. Supaya kalau kita punya tembok di depan, Tuhan yang akan mendobrak. Dan pada saat itu kita akan mengalami peningkatan dalam hidup kita. Berkat itu yang disebut berkat. Ini momen yang luar biasa di mana kita boleh berkumpul. Sama seperti saya share kemarin bahwa sungguh alangkah indahnya. Indah. Mudah-mudahan, oh ya nanti Natal kita ketemu lagi. Tahun depannya lagi kita ketemu lagi. Supaya kita bisa masih menerima momen-momen yang indah, ya. Bahwa mulai saat ini kita akan mencatat dalam kehidupan kita. Nanti pertemuan berikutnya kita punya kesaksian, ya kan? Ya. Pulang dari sini ketemu Natal nanti Anda bisa bersaksi, oh ya, saya mencatat dalam kehidupan saya Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan ini, Tuhan melakukan ini. Perkatakan itu di dalam nama Tuhan, saksikan itu di dalam nama Tuhan. Bahwa Dia yang berdaulat, Dia yang berkuasa. Apapun soal saudara, apapun masalah. Mari kita bangkit. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah